Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya, pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat ya, pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya, dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya. Intinya ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi. Dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah. Jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%. Lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Logikanya di mana gitu loh? Dengan kewenangan PJ kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif ya, bagaimana bisa skenario yang disampaikan Ferry Amsari itu terwujud? 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50% ya, memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua. Nah, itu kan berarti benar-benar narasi yang sangat spekulatif ya, yang lemah secara argumen. Makanya jauh dari kata disebut ilmiah. Saya meragukan dia ini dokter atau bukan ya. Memang bukan dokter kali ya kalau Ferry Amsari ya, coba dicek gitu kan ya. Oh, belum, pantas juga. Jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis, cara berpikirnya ya sangat patut dipertanyakan. Kemudian pernyataan Bivitri Susanti yang kedua ya. Gini ngomongnya, saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar. Tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana ya. Peristiwanya yang mana? Apa buktinya?
bagaimana status pelaporannya dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual. Misalnya kalau zaman dulu kan 2019 ada persoalan daftar pemilih ganda, sekian juta pemilih fiktif. Atau misalnya ada pengerahan ya, pemilih dari luar untuk memilih, jumlah angkanya jelas. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ada kecurangan yang luar biasa? Apa luar biasanya gitu loh? Kalau ada 1-2 PJ kepala daerah melakukan apa yang disebut pelanggaran, apakah sudah diproses secara hukum? Jadi ini lagi-lagi murni asumsi. Yang ketiga ya, pernyataan Zainal Arifin Mokhtar. Ya, intinya mengatakan soal kepala desa, abdesi ya, yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, ini juga nggak berdasar, ya, karena nggak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, ya kan? Lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu. Bagaimana caranya? Sama kayak kepala daerah tadi. Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang faktual. Kasusnya mana yang dilaporkan? Misalnya kepala desa A memaksa seluruh warga di desanya memilih paslon tertentu. Buktinya ada, saksinya ada. Perkara yang sudah dilaporkan, Bawaslu sudah menangani dan Bawaslu membuat keputusan. Ya, ini nggak ada semua. Jadi saya pikir ya, memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putarannya itu 50% plus 1 suara, maka dilakukanlah cara-cara yang ini. Ya kami yakin ini pasti nggak laku ya di hati rakyat yang seperti ini. Rakyat sudah tahu ya apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.